Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, berjumpa lagi kita dalam renungan SKS pada hari ini. Firman Tuhan yang akan memberkati kita hari ini terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang berdoa. Nah, mengapa kita harus berdoa? Berdoa yang akan kita renungkan pada saat ini bukan berbicara tentang makna dari kata berdoa itu. Kita tahu bersama berdoa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berdoa adalah kita berharap kepada Tuhan, memohon, meminta sesuatu yang kita inginkan. Tetapi yang harus kita renungkan dari bagian firman Tuhan adalah akibat, adalah pengaruh dari berdoa yang kita lakukan. Ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Maka saudaraku sangat jelas bahwa Allah tahu segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah tahu apa yang kita perlukan. Allah juga tahu apa yang kita gumuli dalam kehidupan kita. Dan Allah lebih tahu bagaimana caranya untuk menjawab, untuk memberikan segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa kita harus berdoa juga? Nah, ini yang harus kita mengerti. Hal yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ayatnya yang kedua bagian A. Tetapi yang merupakan pemisah kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saudaraku, artinya bahwa kita harus mengerti tujuan dan prioritas kita di dalam berdoa. Terkadang ketika kita berdoa, kita menuntut sesuatu yang bisa memuaskan hati kita semata. Terkadang kita berdoa, kita meminta supaya Allah benar-benar menuruti apa keinginan kita. Tetapi yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita naikkan, yang kita katakan di dalam doa kita, harus berdasarkan kehendak Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang kita sampaikan, inilah kehendak Tuhan. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang terkasih, sangat jelas bahwa berdoa adalah mengerti kehendak Tuhan. Sehingga di dalam doa kita, apapun yang kita naikkan, katakan kepada Tuhan. Tetapi terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Hal yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Supaya kita memiliki kedewasaan secara rohani. Ayatnya yang kedua bagian B. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Pada dasarnya kita manusia berdosa. Dan dosa ini merupakan jurang pemisah kita antara kita dengan Allah. Maka hal ini perlu kita perhatikan. Kenapa kita perlu berdoa sungguh-sungguh? Sehingga kita mengalami kedewasaan rohani. Karena kedewasaan rohani merupakan sikap yang harus dimiliki. Sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa kita meninggalkan hidup kita yang lama, dosa kita, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak akan baik. Untuk menjadi dewasa secara rohani, tidak terjadi dengan begitu saja, atau tidak secara instan, tapi perlu kesungguhan hati sungguh-sungguh meninggalkan dosa kita dan berdamai dengan Allah. Ada kalanya kita harus memikul salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Ujian iman harus kita lewati sehingga kita bisa mencapai yang namanya kedewasaan iman.
maka tidak heran bahwa keberhasilan doa perlu waktu yang cukup lama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 mengingatkan kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, marilah tetap berdoa dan pahamilah mengapa kita harus berdoa. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.